Hai sobat, kembali lagi bersama saya di sini. Kita akan membahas ini ya. Kemarin ada beberapa pertanyaan di Instagram, tapi kali ini hanya akan dijawab dua saja dulu. Yang pertama tentang apa tuh pengalaman saya di HR. Yang kedua mengenai bagaimana menghadapi atasan yang tidak manusiawi. Ya sebetulnya saya juga bingung ya mengenai tidak manusiawinya di sini. Apakah dia bukan manusia atau bagaimana gitu kan? Ya, kita langsung saja ke topik pertanyaan yang disampaikan rekan kita di Instagram. Jadi saya akan asumsikan di sini bahwa tidak manusiawi mungkin yang pertama atasannya atau bosnya tidak memperlakukan karyawan tersebut dengan baik atau tidak mengikuti peraturan perundangan. Contohnya karyawan tersebut dipaksa lembur tidak berdasarkan sukarela, itu mungkin saja satu. Yang kedua, lembur melebihi waktu maksimum per hari ataupun per minggu. Misalkan dalam satu hari maksimalnya itu 3 jam atau 4 jam menurut undang-undang yang baru, tapi dia dipekerjakan lembur melebihi dari waktu tersebut. Ya. Yang ketiga, mungkin karyawan tersebut diperlakukan secara tidak hormat atau tidak dihargai sehingga karyawan tersebut merasa insecure, merasa tidak aman. Kalau kita melihat undang-undang, katakanlah undang-undang nomor 1 tentang K3, di situ dibahas bahwa karyawan itu ataupun pekerja harus dijunjung tinggi keselamatan kerjanya dan kesehatannya. Nah, di sini salah satunya adalah secara diperlakukan secara manusiawi. Ya. Harus dijaga kesehatannya, kemudian mentalnya juga. Nah, selanjutnya saya simpulkan juga dari pertanyaan tersebut bahwa seorang atasan tidak manusiawi mungkin atasan tersebut tergolong ke dalam toxic boss. Yes, maybe you have ever heard kalau misalkan orang itu tidak meninggalkan perusahaan tapi meninggalkan atasan toksik. Itu mungkin terjadi. Kemudian banyak orang juga memilih untuk resign bukan karena perusahaannya, tapi karena atasan yang toksik. Toksik di sini adalah bisa dibilang diibaratkan dia racun. Racun di sini adalah membuat bawahannya feel not safe, feel uncomfort. Jadi mungkin saja ketika dia pulang ke rumah yang ditakutkan justru bukan pekerjaannya, tapi reaksi dari atasan tersebut. Sebelum lebih lanjut bagaimana menangani atau mencoba menghadapi tipikal bos yang seperti ini atau atasan seperti ini, kita coba identifikasi dulu ciri-ciri atasan yang toksik atau bos yang toksik. Yang pertama, gaya kepemimpinannya dia lebih ke otokratif atau otoriter. Ya, otoriter, dia tidak pernah mau disalahkan. Dia akan menyuruh dan dia involve terlalu banyak terhadap pekerjaan bawahannya sehingga dia itu akan menjadi penentu sebuah keputusannya tanpa memikirkan brainstorming atau diskusi terlebih dahulu. Ya, itu biasanya tipikal ciri-ciri orang atau atasan yang toksik. Seyogianya seorang atasan itu membuat atau memberikan delegasi, bukan hanya perintah yang harus diikuti. Yang ketiga, mungkin dia akan cenderung tertutup, menutup diri terhadap ide-ide orang lain. Jadi nggak open minded lah. Ketika orang lain atau bawahannya menyampaikan ide gagasan, dia akan bilang no, I told you, dan seterusnya. Jadi dari tipikal bahasa I told you itu juga memperlihatkan bahwa dia seseorang yang harus kita dengarkan dan ikuti dan patuhi. Yang ketiga, blaming, pointing finger. If something happen, bukan katakanlah ada masalah yang muncul,
bukan dia sebagai di garda terdepan untuk nge-backup timnya, tapi dia akan, salah dia tuh, gitu kan. Salah dia, si Anu yang salah. Siapa yang salah? Salah siapa ini? Jadi bukan kenapa bisa terjadi, tapi langsung pointing finger whose fault. Gitu. Mungkin itu akan ada kesalahan dari kita atau dari sebagai tim member, tapi seyogianya akan lebih bijak bahwa seorang atasan itu bukan menanyakan siapa yang salah, tapi apa penyebab kesalahan. Nah, selanjutnya nih, masuk ke pertanyaan bagaimana sih caranya menyikapi tipikal atasan yang seperti ini. Yang pertama, amati dulu gerak-geriknya, perilakunya, behaviornya dari atasan kita tersebut. Separah apa sih toksiknya? Apabila kita sudah mengetahui dan mengamati kelemahan dan kelebihannya dia atau atasan kita itu, berarti kita tahu di bagian mana kita bisa masuk atau opportunity mana yang kita bisa masuk ke sana. Kenapa sih? Karena begini, apabila kita sudah mengetahui kelemahannya, artinya kita bisa support dia di bagian kelemahannya. Ketika kita support di bagian kelemahannya dia akan membutuhkan kita. Dengan kata lain, dia tidak akan toksik lagi ke kita. Kenapa? Karena dia butuh kita. Itu satu. Kemudian, dari hasil pengamatan tadi itu bisa membuka celah komunikasi. Kita harus melihat dulu setebal apa benteng yang dia bangun. Biasanya orang seperti ini justru dia memiliki tingkat insecure yang tinggi. Mungkin insecure yang tingginya itu bukan dari kita sebagai bawahan, tapi dari level lebih atasnya dia atau dari rekan kerjanya dia. Yang selanjutnya, kalaupun misalkan kita bersikap ignorance, udahlah cuekin aja, kita lebih fokus ke pekerjaan aja, biarin dia mau seperti apa juga. Ya kadang-kadang itu akan jadi nge-distract juga. Jadi sebaiknya dilakukan komunikasi dengan baik bahwa Anda merasa tidak nyaman dengan perlakuan atasan Anda. Ya jika sudah melakukan berulang kali, Anda udah berupaya, maka nggak ada cara lain bahwa kita tentukan batasan secara profesional aja. Jangan terlalu dekat. Ya seperti tadi saya bilang, fokus ke pekerjaan saja. Namun kembali lagi yang saya rasakan ketika menghadapi atasan toksik seperti ini adalah mereka itu melatih kita. Maksudnya gini, jika Anda berpikir untuk keluar atau meninggalkan perusahaan tersebut, Anda coba pikirkan lagi dari sisi yang lain bahwa orang yang seperti ini tuh akan selalu ada. Jangankan di perusahaan, mungkin di keluarga, mungkin tetangga. Jadi ketika kita berpikir untuk pergi karena orang ini, Anda coba pikirkan lagi bahwa di tempat yang lain Anda akan menemukan orang yang seperti ini juga. Kalau mungkin gak atasan, bisa teman sejawat atau atasannya departemen lain yang seperti itu. Well, saya suka berpikir seperti ini bahwa orang-orang seperti ini adalah orang yang ditugaskan untuk mendidik kita lebih baik. Bagaimana kita berproses, bagaimana kita bisa tangguh. Dan jika Anda berpikir untuk resign atau keluar dari perusahaan, kembali lagi ke konten saya sebelumnya ya, topik saya sebelumnya bahwa jangan keluar ketika Anda sedang marah terhadap perusahaan atau atasan. Jangan keluar ketika Anda sedang benci, ya. Tapi keluarlah karena Anda punya milestone. Untuk menghadapi milestone ini, tentu saja Anda harus lebih hebat dari yang sekarang. Mungkin ini lebih ke bukan bagaimana menghadapi atasan toksik atau yang tidak manusiawi, tapi sini juga ingin memotivasi Anda bahwa
everything has the reason. Saya pernah di posisi itu, merasa seperti itu, perlakuan tidak manusiawi. Namun pada akhirnya saya menjadi orang yang kebal. Kebal di sini adalah saya menjadi pemikir, saya menjadi protecting gitu ya. Jadi maksudnya gini, karena saya dulu diperlakukan seperti itu sama atasan, sehingga suatu saat ketika saya menjadi seorang atasan, saya akan berpikir bahwa saya nggak akan ngikutin gaya yang atasan saya dulu. Saya ingin menjadi orang yang memprotect tim saya. Sebagai penutup, bahwa you are in the good path. Anda berada di jalur yang benar. Anda memiliki tujuan. Anda stay strong dulu di situ sampai nanti ada opportunity yang menghampiri Anda. Yang next adalah, apakah saya seorang HR dan bagaimana pengalamannya? Oke, ini jawaban singkat aja. Saya kerja pengalaman di labor compliance, internal auditor, dan HR 7 tahun. Memang waktunya nggak lama, tapi saya harap dalam waktu 7 tahun ini memiliki pengetahuan yang bisa di-share ke siapapun tentang HR ataupun tentang pekerjaan. Sebagai labor compliance auditor adalah memastikan bahwa di perusahaan kita menjalankan policy-nya atau prosedurnya ataupun SOP-nya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian di HR-nya, bagaimana HR bisa memberikan kontribusi terhadap core business. Karena saya pengalaman di manufacturing, berarti HR ini harus memberikan kontribusi terhadap manufacturnya atau produksinya itu. Kemudian dalam 7 tahun ini saya mengikuti beberapa training dan sertifikasi seperti contohnya KMK gitu kan, Kadar Tenaga Kerjaan, kemudian Lean Manufacture, kemudian wage structure, training and trainer, terus apa lagi ya, strategi training, kemudian internal auditor, ISO 9001/2015, and then many more lah. Saya nggak bisa sebutin satu-satu. Saya sekarang bekerja di consultant company, di mana saya establish new company, new manufacturing company, benar-benar baru, benar-benar dari awal, dan challenging juga. Banyak yang saya harus pelajari dari nol. Kalau saya nggak ketemu toxic boss itu, saya pikir saya nggak akan setangguh ini sekarang ngelola atau ngebangun perusahaan manufacture dari nol, dan itu PMA. Akhir kata, terima kasih. Stay sober. Bye.